Di Jawa Barat, Indonesia, berdiri sebuah bukit yang hingga hari ini masih menyimpan tanda tanya besar. Bukan karena bentuknya yang tinggi, melainkan karena susunan batu di puncaknya yang terlihat terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Tempat ini dikenal sebagai Gunung Padang. Sebagian orang menyebutnya situs megalitik. Sebagian ilmuwan menduga usianya jauh lebih tua dari yang selama ini kita kenal. Dan sebagian masyarakat bahkan bertanya, apakah mungkin Gunung Padang merupakan peninggalan peradaban manusia awal, bahkan dari zaman para nabi, seperti Nabi Idris As. Video ini tidak bertujuan untuk mengklaim satu kebenaran, melainkan mengajak kita berpikir secara tenang, jujur, dan terbuka. Gunung Padang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Strukturnya Gunung Padang terdiri dari ribuan batu andesit berbentuk kolom, Gunung Padang, disusun bertingkat dari bawah hingga ke puncak bukit. Batu-batu ini tidak diletakkan sembarangan. Susunannya mengikuti pola, arah, dan teras-teras yang teratur. Inilah yang membuat Gunung Padang berbeda dari kebanyakan situs megalitik lain di Nusantara. Bagi sebagian peneliti, susunan ini menunjukkan adanya perencanaan, bukan sekadar tumpukan batu ritual biasa. Dalam pandangan arkeologi konvensional, Gunung Padang dikategorikan sebagai situs megalitik yang diperkirakan aktif sekitar 2000 hingga 500 tahun sebelum Masehi. Fungsinya diduga sebagai tempat ritual, pemujaan leluhur, atau pusat spiritual masyarakat prasejarah. Namun hingga hari ini, belum ditemukan tulisan, prasasti, atau artefak logam yang dapat menjelaskan dengan pasti siapa pembangun situs ini dan untuk tujuan apa ia digunakan secara spesifik. Gunung Padang masih menyisakan banyak ruang kosong dalam sejarahnya. Beberapa penelitian alternatif kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih jauh terhadap situs Gunung Padang. Bagaimana jika Gunung Padang bukan sekadar bukit alami yang dihiasi batu di puncak Gunung Padang? Penelitian geologi menemukan indikasi adanya lapisan-lapisan di bawah permukaan. Sebagian menduga bahwa bukit ini menyimpan struktur buatan manusia yang tertimbun selama ribuan tahun. Jika dugaan Gunung Padang ini benar, maka usia Gunung Padang bisa jadi jauh lebih tua dari yang selama ini kita bayangkan. Namun hingga kini, teori tersebut masih menjadi perdebatan dan belum mencapai kesepakatan di dunia ilmiah. Disinilah sebagian masyarakat mulai mengaitkannya dengan kisah peradaban manusia awal dalam tradisi keagamaan. Dalam Islam, Nabi Idris As dikenal sebagai nabi generasi awal manusia. Ia disebut sebagai sosok yang menguasai ilmu pengetahuan, menulis, berhitung, dan memahami teknik bangunan. Beberapa riwayat menggambarkan zamannya sebagai masa ketika ilmu dan peradaban mulai berkembang, sebelum datangnya bencana besar yang menghapus banyak jejak masa lalu. Dari sini muncul sebuah pertanyaan kontemplatif. Jika benar ada bangunan yang sangat tua, terstruktur, dan menunjukkan kecerdasan manusia awal, mungkinkah ia berasal dari era tersebut? Secara keimanan, mengaitkan Gunung Padang dengan zaman Nabi Idris As adalah keyakinan pribadi yang tidak dapat disalahkan. Namun secara ilmiah, hingga saat ini tidak ada bukti arkeologis yang dapat menghubungkan langsung Gunung Padang dengan tokoh kenabian manapun. Tidak ada nama, tidak ada tulisan, dan tidak ada artefak yang menyebutkan peradaban itu secara jelas. Maka sikap paling jujur adalah memisahkan antara iman dan data ilmiah tanpa harus saling meniadakan. Gunung Padang mungkin berasal dari peradaban manusia awal yang tingkat ilmunya belum sepenuhnya kita fahami hari ini. Al-Quran sendiri mengingatkan bahwa banyak umat terdahulu yang maju, kuat, dan berilmu, namun akhirnya hilang di telan waktu. Gunung Padang tidak harus dibuktikan sebagai peninggalan Nabi Idris As untuk menjadi penting. Nilainya terletak pada satu hal sederhana. Ia mengajarkan kita untuk rendah hati terhadap sejarah. Dan Gunung Padang hanya satu dari sedikit pintu yang mengajak kita untuk mulai bertanya,